Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pastikanlah. Ayat ini sering sekali menjadi ayat penghiburan bagi keluarga-keluarga Kristen yang berduka. Ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang disayangi, memang benar. Yang menghiburkan hati bagi yang berduka adalah orang yang disayangi itu pergi dan akan berkumpul bersama dengan Tuhan, akan merasakan kebahagiaan yang kekal dan terlepas dari segala kesusahan yang berat dari dunia ini. Dan pasti jika ditanya kepada kita semua, jika waktu telah tiba kita dipanggil oleh Tuhan, apakah yang kita inginkan? Kita pun akan memilih untuk kelak berkumpul bersama dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Apakah setiap orang Kristen pasti akan menikmati kebahagiaan ini? Pasti akan merasakan kelepasan dari segala beban di dunia ini? Di perikop ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya di Tesalonika yang dimana mereka dalam keadaan berduka, ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, kerabat, keluarga mereka. Mereka dinasihati agar mereka tidak terus berlarut-larut dalam kedukaan seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan kemudian Rasul Paulus melanjutkannya dengan kata-kata di ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya. Rasul Paulus ingin agar jemaat di Tesalonika menyadari bahwa jika mereka adalah orang-orang yang beriman, yang di sini kata aslinya adalah pisteumen, menunjuk kepada orang-orang yang memang percaya sungguh-sungguh atau orang yang memang benar-benar beriman sungguh-sungguh. Kata penghiburan ini ditujukan kepada mereka, bukan kepada orang-orang yang sekedar tahu kebenaran yang sesungguhnya lalu mereka mengabaikannya. Jadi jelas bahwa kata-kata penghiburan ini ditujukan bukan kepada orang biasa atau bukan kepada sembarang orang, tapi memang menunjuk kepada orang yang percaya sungguh-sungguh. Lalu percaya atau beriman kepada apa atau siapa yang dimaksud di ayat ini? Kata-kata selanjutnya dari Rasul Paulus adalah bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Inilah yang dimaksud percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Salah satu teolog Kristen berpendapat seperti ini. Dia menanggung kematian yang paling buruk karena tidak ada pelunakan terhadap kengerian kematian baginya. Maka tidak ada kengerian kematian bagi umatnya. Di sini ini adalah tafsiran dari Leon Morris. Tafsiran dari Leon Morris ini mau menegaskan bahwa kepercayaan kepada Kristus Yesuslah, kepercayaan kepada pengorbanannya lah, kepercayaan kepada kebangkitannya lah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya itu dari kengerian maut atau kematian kekal yang harus ditanggung akibat dosa-dosa. Jadi kepada orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada Kristus Yesuslah penghiburan ini berlaku. Tetapi apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Mereka yang sungguh-sungguh percaya atau beriman kepada Kristus dikatakan juga oleh Rasul Paulus untuk percaya juga
bahwa orang-orang yang mereka sayangi yang telah dipanggil Tuhan atau meninggal, ya, di sini perlu digarisbawahi, yang meninggal dalam Yesus atau dalam kepercayaan kepada Yesus secara sungguh-sungguhlah, yang akan berkumpul bersama-sama dengan Yesus yang mereka percayai itu. Oh, betapa bahagianya mereka yang telah berpulang dengan kepercayaan itu. Kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena mereka dipastikan akan berkumpul dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita yang terlahir sebagai Kristen, dibesarkan dengan kekristenan, rajin melayani, bahkan sudah dibaptis? Akankah kita pun akan merasakan hal yang sama seperti mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita. Jika kita bukan hanya orang yang dilahirkan atau dibesarkan dalam kekristenan, tapi kita memang sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Maka kita pun akan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus suatu hari kelak. Jika tidak memiliki iman atau kepercayaan yang seperti ini, maka jangan berharap kita akan berkumpul bersamanya. Karena firman Tuhan ini hanya berlaku bagi mereka yang telah sungguh-sungguh percaya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menyadarkan kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat renungan singkat ini. Kami disadarkan bahwa kepercayaan kepada Engkau, kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatlah yang akan menyelamatkan kami, yang akan membuat kami ketika kami dipanggil oleh Engkau akan berkumpul bersama-sama dengan Engkau di surga nanti, menikmati kekekalan. Oleh karena itu Tuhan, jika saat ini Engkau dapati kami belum sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, kami masih mengandalkan kebaikan, ketaatan, ataupun pelayanan kami, Tuhan mari bekerja dalam hati kami, menyadarkan kami, dan menuntun kami untuk menerima Engkau dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami pun ketika kelak nanti dipanggil oleh Engkau, menghadap Engkau, kami akan berkumpul dengan Engkau menikmati kekekalan itu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.